Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai error analysis. Munculnya biasanya ya, soal-soal ini muncul pada soal TOEFL, kemudian soal tes perguruan tinggi, tes-tes CPNS, tes ujian masuk Polri, dan lain-lain. Kita mulai saja langsung. Nomor satu, President Andrew Jackson had an official cabinet, but him preferred the advice of his informal advisors, the kitchen cabinet. Perhatikan di sini, ini sudah langsung ketahuan kalau kalian memahami tentang subjek, objek, predikat dalam bahasa Inggris ini sudah ketahuan. Di sini ini kan him ya, ini kan untuk objek. Tentu ini tidak boleh dipakai untuk sebuah subjek karena ini adalah verb. Jadi ini harusnya he ya, bukan him. Karena him ini setelah objek, setelah kata preferred bisa him. Tapi kalau ini he preferred, dia cenderung memilih atau dia memilih nasihat dari advisor, penasehat yang tidak resminya, yaitu kabinet dapur namanya. Oke, jadi jawabannya adalah he ya. Ini jawabannya yang B. Jadi yang betulnya adalah he. Oke, next. After Clarence Day's book Life with Father was written as a play, they ran for 6 years on Broadway. Perhatikan, after Clarence Day of. Jadi ini kita perhatikan subjeknya. Subjeknya itu apa kira-kira? Ini ya. Oke, bukan orang, bukan hewan atau apapun itu, tapi ini adalah sebuah benda atau situasi. Jadi noun ya. Ditulis sebagai sebuah drama begitu. Mereka menjalankannya atau memerankannya selama 6 tahun. Jadi perhatikan di sini. After Clearance Day Book of Life. Ini kan subjek ya. Ini adalah subjek. Tapi kenapa ini menjadi they? They ini mengacu kemana? They ini mengacu kemana coba? Father hanya satu. Kalau mau father, kalau mau apply mau satu, kalau mau ini juga hanya satu ya. Tapi yang tepat adalah they ini mengacu kepada Clearance Days Book Life. Jadi ini harusnya it ya. Jadi jawabannya C, dan ini harusnya yang betul adalah it, bukan they, karena mengacu pada subjek Clearance Days Book Life. Oke, lanjut nomor 4, nomor 3 ya. Almost half of the pilgrims didn't survive their first winter in the new world. Oke, perhatikan di sini. Ini juga sudah ketahuan nih kalau kalian belajar subjek, objek, kemudian kepemilikan ya. Dalam bahasa Inggris ada my, mine, you, your, yours, gitu dan seterusnya. Perhatikan di sini, almost ini tidak ada masalah, half of the pilgrims tidak ada masalah. Ini yang jadi masalah ya. Kalau ada s begini, there's begini, ini biasanya tidak ada kata benda bantunya. Karena kalau ada kata benda bantu begini, ini kan kata bendanya nih. There ini kan maksudnya ini kan ya. Jadi ini harusnya tidak theirs tapi there saja. Their first winter. Jadi jawabannya adalah yang tuh ya. Oke. Jadi their first winter, tidak pakai theirs. Karena kalau pakai theirs itu biasanya tidak memerlukan kata benda bantu. Ya, karena sudah langsung dipaketkan dengan theirs ini. Nah, jadi yang betul adalah C, there. Oke, berikutnya. There was no indication from the Senate that he would agree with the decision made in the House. There was no indication from the Senate. Sekarang perhatikan, ini juga mirip ya, masalah subjek, objek gitu. Jadi there was no, was apakah betul? Betul, karena ini hanya satu, ini hanya satu. Ya, karena apakah was? Ya betul, karena kalimat ini adalah past tense. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ini kawan-kawan, yang C ini. Perhatikan, there was no. He ini mengacu kemana? He ini mengacu kemana? Ke Senate ya. Oke, ke Senate ini. Jadi there was an indication from the Senate. Jadi ini harusnya kata ganti dari Senate itu adalah it. It would agree with the decision made in the House. Jadi bukan he, karena bukan kata ganti orang laki-laki. Karena ini tidak jelas gendernya apa, tapi Senate saja, perkumpulan. Jadi itu harusnya it, bukan he. Oke, jelas ya? Oke, now let's continue. This one. A baby learns the meaning of words as they are spoken by others and later uses him in sentences. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. What is the problem? A baby learns the meaning of words as they. Oke. Nih. A baby learns, betul. Oke, by others and later uses. Oke, him ini mengacu kemana kawan-kawan? Oke, bisa ke sini ya. Kalau bayinya laki-laki berarti bisa, tidak ada masalah. Later juga tidak ada masalah, others tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ini. Oke.
Why? This one, ya. Jadi this is the problem, ya. A baby learns the meaning of the word as they are spoken by others and later uses him in a sentence. There should be like hanya satu orang, tidak jamak seperti ini. Oke, kita lanjutkan. The latest medical report indicated that the patient temperature was near normal and their lungs were partially cleared. Oke. Nah, ini mirip dengan yang di atas nih. The latest medical report indicated that the pasiennya ada berapa? Ada satu, ya. The latest ini tidak ada masalah, ya, karena ini adalah superlatif, pakainya the patient temperature was near normal. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan kawan-kawan. Karena ini hanya satu, ya. This one only one. Kenapa ini there? Kenapa ini pakai there? Karena ini hanya satu pasien. Jadi harusnya ini his or her, ya, jawabannya ini. Normal and his or her lungs were partially clear. Oke, jelas ya. Next, most oxygen atoms have 8 neutrons but a small amount have 9 or 10. Nah, ini juga you have to remember, ya. Amount ini harus diganti dengan number. Jadi tidak boleh menggunakan kata amount, tapi menggunakan kata number. But a small number have 9 or 10. Oke, kita lanjutkan. When Paine expressed his belief in independence, he praised by the public. Ini kalimat pasif. Coba perhatikan. When Paine expressed his belief, ketika dia mengekspresikan keyakinannya, oke, oke. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah kalimat pasif? Karena ada ini. Jadi dia mendoakan oleh masyarakat, tentunya salah. Jadi harusnya kalimat ini menjadi dia didoakan oleh masyarakat. Jadi ini yang salah. Ini harusnya he was praised, ya. He was praised, dia didoakan by the public. Karena ini adalah kalimat pasif. Oke. Jelas ya. Oke, berikutnya. A vast quantity of radioactive material is made when does a hydrogen bomb explode? Oke, a vast quantity, betul. Of radioactive material, betul. Subjeknya is juga betul karena ini hanya satu, ya. Oke, jadi is betul. Made when. Nah, ini yang salah. Kenapa harus ada kata does di sini, ya? Oke, does itu menandakan kalimat tanya sebenarnya atau penguatan, tapi tidak tepat, ya. Jadi harusnya begini saja. A vast quantity of radioactive material is made when a hydrogen bomb explode. Oke, next. Let's continue. Nah, ini mudah nih. Genes have several alternative forms or alleles which are produced by mutation. Perhatikan di sini. Ini nggak perlu paham, sudah tahu, ya. Ini several ini artinya apa? Beberapa. Oke, berarti jamak. Makanya di sini ada s, es dan s untuk menandakan bahwa benda yang dijelaskan ini jamak. Nah, tapi kenapa di sini formnya hanya satu? Genes have several alternative forms, ya, yang betul, ya. Jadi ini kurang s saja, kawan-kawan. Jawabannya yang salah adalah yang B. Jawaban dari soal ini adalah B, salah, ya, form. Jadi harusnya forms. Oke, berikutnya ini, ya. A star that has used up its energy and has lost its heart becomes a black dwarf. Oke, perhatikan di sini. Kalimat ini apa sih? Ini adalah kalimat present tense, ya, karena ini has, makanya ini present perfect tense. Kemudian ini juga. Oke, nah yang di sini yang salah, kenapa ini past tense? Oke, tidak boleh. Jadi harusnya its hate becomes, pakai s, ya, becomes, becomes a black dwarf. Itu yang betul. Oke. Nah, dua lagi soal ini. Each lines of poetry written in a black verse has 10 syllables which are alternately stressed and unstressed. Perhatikan, ya. Ini sudah ketahuan. Each ini kan satu, masing-masing. Jadi kalau dia diikuti, kalau several tadi mana? Several itu diikuti jamak. Harus pakai s karena beberapa. Tapi kalau each, every itu hanya diikuti oleh satu benda saja. Tapi kenapa ini line ini ada s-nya? Nah, itu yang tidak tepatnya, ya. Jadi each line of poetry written in a black verse. Jadi jawabannya adalah A, yang betul adalah tidak pakai s. Terakhir,
Modern art is on display at the Guggenheim Museum, a building which with an unusually design. Nah, ini ya, bukan, kita tidak minta unusually, kita mintanya unusual. Ya, ini harusnya unusual design. Jadi sebuah bangunan dengan desain yang tidak lazim. Jadi tidak lazim itu unusual. Kalau usually tidak boleh. Oke, begitu kawan-kawan, penjelasan di materi 10 sampai 15 soal kali ini semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan beberapa soal error analysis atau kesalahan-kesalahan dalam soal-soal bahasa Inggris yang biasanya muncul pada tes TOEFL, tes perguruan ujian masuk perguruan tinggi, tes CPNS, tes Polri dan lain-lain. Kita mulai saja nomor 1. By the beginning of the 1980s, 15 states had adopted already no fault insurance laws. Oke. Nah, ini kalimat ini ya, ini harusnya yang betul, the beginning of the 1980s, betul, had adopted already no fault insurance. Insurance tidak ada masalah, no fault tidak ada masalah. Yang ada masalah di sini. Ini tidak lazim pola seperti ini. Had adopted already. Yang lazim adalah begini, ya. Had already adopted, ya. Had already adopted. Telah mengadopsi, begitu yang tepat. Jadi tidak lazim mengatakan had adopted already. Oke, berikutnya. Heart attacks are fatally in 75% of occurrences. Oke. Coba, heart attack are fatally, oke ya, in 75% of the occurrences. Perhatikan di sini. Fatally ini maksudnya adverb ya. Kalau ada kata-kata yang ujungnya li begini, ini biasanya adverb. Nah, yang di sini diminta adalah kata benda atau ya, kata benda ya. Heart attack adalah hal yang fatal gitu ya. Jadi kita tidak boleh, ini betul. Kenapa pakai are? Karena ini jamak, makanya dia are, atau are ini harus jamak ya. Ini betul, ini betul, ini betul. Yang salah adalah yang ini. Jadi ini harusnya heart attacks are fatal in 75% of occurrences. Oke, jelas ya? Berikutnya, in spite of a tremendous amount of electronic gantry, air traffic control still depends heavy on people. Nah, ini soalnya masih mirip ya. Ini kata sifat. Diminta kata. Kalau ini kan tadi fatally ini adverb yang kemudian dirubah menjadi kata benda. Kalau yang ini masih kata sifat. Depends heavily. Harusnya ini heavily ya. Jadi tidak boleh heavy saja. Heavy saja ini tidak boleh on people. Jadi heavily. Kalau ini tidak ada masalah. Satu, ini juga satu, betul. Of electronic, betul. Nah, ini yang salah. Ini harusnya depends heavily on people. Sangat tergantung pada orang-orang maksudnya. Ya. Kalau hanya heavy saja nggak ada maknanya, malah bingung nanti. Oke, next. Ini sama nih ya. Only recently have Gooden's industrial designers and engineers been able to optimize water trends, unusual trade patterns for mass production. Kita perhatikan ya. Only recent have Gooden's industrial designers and engineers been able to optimize water unusual trade patterns for mass production. Perhatikan di sini. Only recently have Gooden's industrial ya. Kenapa ini industriali? Industriali tidak boleh tentu karena ini menjelaskan designers ini. Jadi ini harusnya begini saja ya. Jadi only recently have Gooden's industrial designers ya. Di sini adalah kata sifat maksudnya ya, bukan adverb yang diminta. Oke, next. Baboon's arms appear as lengthy as its leg. Nah, ini juga sama ya. Jadi di materi kali ini lebih banyak ke adverb ya kawan-kawan. Jadi sebuah lengan dari seekor babon ya, babon itu kayak gorila segala macam itu, muncul nah ini panjangnya sama seperti kakinya. Ini betul karena ini mengacu pada satu ya, its itu kan mengacu kepada satu babon, appear as lengthy. Nah, ini harusnya length saja, kata benda ya, sepanjang. Apalagi ada ini nih, sorry, kata sifat ya. Jadi sini as good as big as strong as length as ya, sepanjang. Jadi ini jawabannya. Oke, kata sifat ya, di antara s dan s ini kalian harus ingat-ingat.
Berikutnya, a serious problem is how to communicate reliable with a submerged submarine. A serious problem is how to communicate reliably. Ya, ini ya, kawan-kawan. Jadi untuk mengetahui jawaban ini salah atau tidak itu kalian harus memahami dulu, mempelajari dulu mengenai fungsi adverb dalam sebuah kalimat ya. Jadi ini jawabannya, ini harusnya reliably. And then Americans are destroying rapidly wetlands faster than an acre every 2 minutes. Oke, ini sama seperti nomor satu tadi ya. Ini rapidly ini harus setelah to be gitu. Jadi Americans are rapidly destroying wetlands. Americans are rapidly destroying wetlands faster than an acre every 2 minutes. Oke, jelas ya, rapidly-nya di setelah to be seperti nomor satu tadi. Next, kita lanjutkan. The central banking system of the United States consists of 12 bark district. The central banking system of United States consists of 12 bark district. Nah, ini the central betul, banking betul, consist. Kenapa pakai S consistnya? Kenapa? Karena hanya satu bank saja, bank sentral, makanya betul ya. Yang salah adalah di sini ya. Ini ada jamak artinya lebih dari satu. Ini harusnya di akhir kawan-kawan. Jadi distrik itu ada di sini. Oke. Jadi ini harusnya 12 district barks karena kata bendanya harus paling ujung. Kata benda itu harus di paling ujung yang menandakan bahwa ada 12. Tuh, ada S-nya di sini. Oke ya. Jadi harus diletakkan di sini 12 district barks. Berikutnya, telegraph service across the Atlantic was successful established in. Nah, oke, ini adverb ya. Ini adverb juga. Jadi telegraph service betul across the Atlantic was successfully ya. Ini harusnya successfully dengan sukses, bukan successful saja, tapi successfully established in 1866 ya. Successfully dengan sukses. Tapi ini lazim ya. Artinya kalau kalian melihat successfully ini sering gitu setelah to be successfully. Okay. Okay, next. The Colorado River reaches their maximum height during April and May. Okay, Colorado River reaches betul karena ini hanya satu. Height betul, during betul. Ini pertanyaannya kawan-kawan. There ini mengacu kemana? There ini harusnya mengacu ke Sungai Colorado kan? Berarti Sungai Colorado kan hanya satu. Tapi kenapa ini there? Oke, ini harusnya its. Jadi its, its. Jadi there itu untuk benda yang banyak, untuk subjek banyak. Kalau subjek hanya satu pakainya its ya. Jadi ini jawabannya. Oke, jelas ya. Berikutnya, plant proteins tend to have a few amino acids than proteins from animal sources. Oke, now let's check ya. Plant proteins tend to have a few amino. Oke. Protein dan animal. Oke, di sini plant proteins ya, protein tanaman tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini jamak. Oke, ini kan membandingkan ya kawan-kawan. Ini plant protein dibandingkan dengan protein dari hewan, dibandingkan. Berarti di sini ada komparatif. Ini harusnya fewer. To have fewer, memiliki lebih sedikit amino, oke, lebih sedikit memiliki asam amino daripada protein dari hewan, begitu ya. Oke, jelas ya. Jadi ini fewer ditambah er, lebih sedikit. The Viking spacecraft has landed on Mars in July of 1966 ya. Coba perhatikan. Ini kan sudah lampau nih, sudah terjadi lampau semua ya. The Viking tidak ada masalah. Ini on tidak ada masalah, in tidak ada masalah. Perhatikan ya. Ini kan sudah kalimat lampau semua, sudah terjadi. Ini tidak perlu, kita tidak bisa menggunakan ini auxiliary verb. Ini nanti menjadi present perfect tense, padahal ini adalah kalimat past tense gitu ya. Jadi ini langsung saja. The Viking spacecraft landed on Mars ya. The Viking spacecraft landed on Mars in July of 1976 gitu. Jelas ya, jadi tidak perlu menggunakan auxiliary verb di sini. Berikutnya, Admiral Byrd commanded airplane expedition over both the Arctic or the Antarctic. Nah, ini hafalan. Ini sudah sering saya jelaskan di video-video saya lainnya. Ini hafalan. Kalau ada kata both, itu pasangannya adalah and.
Oke, ingat ya, kalau ada kata both begini, pasangannya adalah and, bukan or. Ya, karena or ini pasangannya adalah oh, nor, ya, not, sebentar, not only, saya lupa, not only itu pasangannya but also, both itu pasangannya and, nor, oh, saya lupa ya, nanti saya coba cari lagi ya. Tapi ini sudah sering saya bahas, but I forgot for this time ya. Jadi ada nor, ada or ya. Next, the advertising campaign will be based on the recent completed study. Saya masih penasaran kawan-kawan dengan ini, sebentar ya. Saya coba recall lagi apa, both I, not only but also, sebentar. Neither, oh ya ya, sekarang saya ingat. Neither itu pasangannya nor, kalau either itu pasangannya or, gitu ya. Jadi kalau ini but only-nya, di sini ada but only, not only, ya, di sininya but also. Kalau dia ada both di sini, ini adalah and. Kalau dia neither di sininya nor. Tapi kalau di sininya either, di sininya or, gitu ya. Saya agak blank tadi. Oke, berikutnya, the advertising campaign will be based on the recent completed study. The advertising campaign will be based on the recently, ini ya, recently ini sama seperti tadi, successfully ya. Recent completed study ini tidak bisa ya. Penelitian yang sudah dilengkapi saat-saat ini ya, atau baru-baru ini, begitu maksudnya. Oke, next, coronary occlusion results from a disease in which fatty substances with a large amount of cholesterol is deposited in arteries. Perhatikan di sini ya, coronary occlusion result. Nih resultnya tidak ada masalah ini ya. Ini saya hanya fokus pada sini saja. Ini subjeknya ada result di sini. Ada lebih dari satu kan, berarti ini jamak. Tapi kenapa ini is? Ini harusnya are. Oke, gitu ya. Mudahnya ya, langsung ketahuan pas kita baca, langsung ketahuan. Oh, salahnya di sini gitu. Makanya kita harus telaah. Coronary occlusion results are. Oke, jelas? Oke. Dua terakhir. Her money gave back as soon as she threatened to take the matter to court. Oke, ini juga aneh ya. Ini adalah kalimat pasif. Harusnya as soon as tidak ada masalah, she threatened tidak ada masalah, to take tidak ada masalah. Masalahnya ada di sini. Her money was given back, harusnya uangnya dikembalikan lagi sesaat gitu ya. Was given back. Oke, jadi ini ternyata soal terakhir ya, everyone. Jadi her money was given back as soon as she threatened to take the matter to court. Oke, kawan-kawan, itu soal 10 sampai 15 soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang bagi belum jelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.